akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan peluang terbaik di Magetan. Radio lawan COVID-19, Rasi 90,6 FM memainkan peluang terbaik di Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Rasi. Oke, di kesempatan Kamis 10 Desember 2020 ya, kita ketemu di acara Ngobrol Bareng. Ada Karin dan juga sudah ada narasumber kita dari Dinas Kesehatan Magetan ya. Langsung aja kita sapa. Ini sudah ada Ibu Wiwi Habibah Fitriani STRK, Pengelola Seksi Kesga dan Gizi Dinkes Magetan. Selamat siang. Selamat siang Mbak Karin. Gimana kabarnya Ibu Wiwi? Alhamdulillah sehat luar biasa ya. Di masa pandemi ini harus tetap strong dan kuat, sehat itu. Harus itu. Dan juga ada satu lagi nih, ada Ibu Nani Lestari, AMD Kep Seksi Promkes Dinkes Magetan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Karin. Wah, Ibu Nani hari ini ceria banget ya. Ceria dong. Kamis suara ceria. Dayu-dayu begitu ya. Dia selalu betul. begitu. Bareng ibu-ibu ya Bu ya. Baik, dan di siang kali ini kita akan membahas tentang pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir di masa pandemi COVID-19 ya. Dan buat sahabat Rasi yang ada di rumah, ini mungkin ada yang ingin berinteraksi dengan kita bertiga ya. Silakan bisa lewat telepon di 0351 896137 atau lewat SMS atau WhatsApp di 0811 30 20 906. Dan nggak lupa acara ini juga disiarkan live di Facebook Rasi Magetan ya. Baik, ini buat Ibu Wiwi dan Bu Nani ya. Pastinya kan berbeda banget di era normal sama sekarang itu di era pandemi seperti itu. Walaupun sekarang udah mau new normal seperti itu ya. Nah, ini bagaimana tentang pelayanan di masa pandemi ini, Bu? Iya, sebenarnya saya sapa dulu ya Mbak Karin ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Wiwi Habibah Fitriani dari Seksi Kesehatan Keluarga ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Nah, di sini kami sapa dulu. Tadi saya sudah cawil-cawil Mbak sama Bu Kader yang ada di sana, biar mendengarkan nanti sebagai kepanjangan tangan kita ya di masyarakat agar ikut menyampaikan informasi yang kami sampaikan lewat Rasi FM pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan saya senang sekali Mbak Karin. Hari ini saya didampingi sama kakak tercinta nih. Oh iya. KNN ya, dia Nani. Iya betul, dia selalu membantu kita ya dalam menerapkan protokol kesehatan di era pandemi. Gini Mbak Karin, masa pandemi ini belum berakhir Mbak Karin. Ya, dan di masyarakat sudah ambil ya Mbak Kakak ya. Iya betul sekali. Masyarakat sudah dianggap sudah tidak menganggap virus COVID ini berbahaya, dan tapi faktanya di lapangan masih banyak sekali kasus yang terkonfirmasi positif, baik dari masyarakat biasa, dari masyarakat berbagai kelas ya, dan utamanya di sini yang kita fokuskan pada hari ini yaitu pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir. Nah, karena mereka itu populasi rentan. Iya, mereka dengan kondisinya itu dia berisiko sekali terkena COVID-19 ini, Mbak Karin begitu. Nah, ini yang saya sampaikan gimananya dulu Mbak Karin ya. Mungkin tentang kesehatan ibu hamil dulu. Oh iya, pelayanan kesehatan buat ibu hamil ya. Perbedaannya waktu sebelum ada pandemi dan sudah ya. Kalau sebenarnya kalau perbedaannya itu sama saja. Kalau pandemi kan kita harus disiplin menerapkan protokol. Nah, kalau sebelum pandemi itu layanannya juga sama, hanya di sini penekanannya jika ibu hamil itu risiko ya, karena risiko terkena COVID-19 dan nanti akan berimbas pada bayinya, dan bagaimana dia cara menyusui dan seterusnya, proses rujukannya akan berbeda sekali tata laksana di lapangan itu seperti itu. Kalau dulu kan nggak pandemi, nggak usah pakai masker, petugas nggak perlu pakai APD, ya semuanya dilayani seperti biasa, seperti itu, tidak ada virusnya gitu ya. Jadi ngalir aja. Kalau sekarang virus yang membahayakan ini kan semua takut terkena, baik dari masyarakat maupun dari nakes. Nah, nakes di sini juga dia kan ujung tombak dalam melayani ya. Kalau dia terpapar, bagaimana dia nanti bisa melayani kan seperti itu. Jadi bagaimana caranya agar dua-duanya tidak terkena COVID ini gitu Mbak Karin. Terus gini, untuk ibu hamil sebenarnya anjuran dari pemerintah ya, karena rentan terkena COVID ini,
sebaiknya masyarakat menunda hamil dulu di masa pandemi. Oh ya, kemarin Bapak Bupati sudah woro-woro. Tapi sekarang itu lagi malah banyak sekali orang nikahan. Musim kawin ya. Musim kawin kan hawanya pastinya itu. juga. Betul, hawanya juga mendukung. Ini namanya dilema di masyarakat Mbak Karin. Bagaimana kehidupan normal itu bisa berjalan, kehidupan sesuai kodratnya, misalnya pernikahan, kehamilan bisa berjalan, tapi di masa pandemi. Nah, ini betul-betul jadi tantangan kita bersama. Bagaimana agar tidak tertular COVID-19 gitu ya, karena nih ya. Iya, betul sekali. Nah, ini sebenarnya ibu hamil itu di masa pandemi ini kan kalau sudah kadung hamil mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Mbak Karin mau hamil. Sudah menikah masalahnya. Ya. Jadinya dia menjadi dredeg gitu ya, tanya menikah belum ya. Mbak Karin sudah menikah belum? Sudah. Punya anak? Sudah. Nah, pernah hamil berarti ya? Iya, sudah pernah. Mau hamil lagi. Barangkali ya. Ini sebenarnya kalau memang sudah hamil ya, sudah diketahui hamil dan ibu itu merasa hamil di masa pandemi ini, maka segera periksa ke tenaga kesehatan. Boleh ke bidan, boleh puskesmas, boleh ke dokter atau rumah sakit swasta pemerintah. Yang penting segera memeriksakan kandungannya itu, Mbak Karin. Agar apa? Dia nanti mendapatkan pelayanan apa yang seharusnya didapatkan oleh ibu hamil itu di masa pandemi. Nah, di sini bedanya dengan dulu. Kalau dulu kan ya udah kontrol aja, periksa aja, pokoknya daftar datang. Nah, kalau di masa pandemi ini Mbak Karin, kita harus janji temu dulu. Oh, harus janji temu dulu. Iya, baik via WA, telepon gitu. Jadi pemberi pelayanan pun nanti akan menjadwalkan, karena kita protokolnya kan harus jaga 3M ya, jaga jarak, nggak boleh terlalu banyak pasien yang ditangani juga kan, nanti bisa ya jaga jarak tadi ya. Nah, untuk menerapkan protokolnya ini gitu loh. Jadi dia harus segera memeriksa, tapi harus janji temu dulu. Ya, dan tetap menerapkan protokol kesehatan, pakai 3M, pakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak seperti itu. Jadi nggak langsung datang. Ya mungkin gitu dilayani sih, petugas melayani, tapi alangkah baiknya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-nya ini, maka masyarakat diharapkan maka ini teman-teman kami di lapangan juga sudah kan masing-masing sudah memiliki WA, juga sudah memiliki telepon untuk bagaimana cara menghubunginya, termasuk dokter praktek swasta yang ada di RSIA di Kabupaten Magetan. Seperti itu Mbak Karin gambarannya. Baik, itu tadi ya tentang pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Jadi harus kalau mau periksa harus janji temu dulu, itu baiknya seperti itu ya, untuk menjaga jarak seperti itu. Nah, kita break dulu sebentar. Nah, nanti kita balik lagi ya. Buat sahabat Rahasia yang ada di rumah ya, mungkin nanti yang ingin tanya-tanya setelah pesan-pesan berikut ini. Begitu banyak cerita. Hai Sobat Rasi, mau NSP di HP kamu pakai tembang-tembang keren kekinian? Yuk aktifkan NSP Hitlist Radio Rasi FM Magetan. Kamu bisa pilih tembang sesuka kamu. Ada tembang Latih, Menghapus Jejakmu, Kau bukanlah segala, Gemintang Hatiku, meski mentari. Luka Yang Kurindu. Cinta punya batas, tak harus saling Dan masih banyak yang lainnya. Caranya gampang, tinggal ketik bintang 121 bintang 906 pagar. Lalu pilih tembang favorit kamu. Tarifnya hanya Rp3.850 saja dan aktif selama 7 hari. jawabnya. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Awang tulisan ra genah ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to, Di? Sing error iki. Ya mripate sampean kuwi to Kang, wong tulisan HP ya guwenah, kaya ngene kok ora iso maca. Iya, Di. Pancen mripatku ki wis suwi lara, Di. Nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean
sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemak. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya Tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Lamos nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Ini kan keramiknya masih kurang. Belum nanti untuk kamar belakang juga. Piye, Jal? Hehe, kurang ya beli lagi toh ya. Lah emang itu kurangnya masih banyak kok. Iya ya. Iya kan? Ya udah, kita ke spesialis keramik dan granit Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko aja yuk. Toko bangunan mana ada jam segini masih buka? Eits, jangan salah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko kan buka sampai jam 9 malam. Loh, iya toh? Iya, Ayah. Hayu, mumpung masih banyak promo, harga boleh diadu loh. Pokoknya murah dan berkualitas nomor 1. Granit KW1 cuma 85.000 loh. Beleza diskon 40%. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus gratis 1 kardus. Wah, ibu tambah pinter ya. Ih, Ayah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan terlengkap, murah, serta berkualitas. Dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan diantaranya spesialis keramik dan granit, sanitari, dan segala macam bahan bangunan. Full promo dari Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Promo granit KW1 hanya Rp85.000. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus bonus 1 kardus, dan masih banyak lagi diskon serta promo produk lainnya. Ayo belanja dan buktikan sekarang juga kebutuhan segala macam bahan bangunan rumah Anda hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan, Jalan Raya Panean Cepoko Magetan. Telepon 081 556 501 022 atau WA di 0857 35 18 4002. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik untuk rumah Anda. Sembilan puluh koma 6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Oke. Radio lawan COVID-19, Rasi 90,6 FM memainkan teman terbaik di Magetan. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng Dinas Kesehatan. Tapi sebelum kita lanjut, ada informasi yang bakal Karin hadirkan dulu ya. Pernah nggak sih ngerasain lagi asyik internetan, tiba-tiba lemot ya? Pernah juga nggak ngerasain mau download sesuatu di HP, ya ampun lamanya muter-muter terus? Dan pernah juga nggak sih pas lagi seru-serunya streaming, sinyal internet tiba-tiba on off dan
terpaksa kita pindah sana sini buat cari sinyal. Kesel kan ya? Nah, punya pengalaman gak enak banget dalam berinternetan? Yuk sharing pengalamannya, kirim via SMS atau WhatsApp ke Radio Rahasia FM di 0811 30 20 906. Dan 2 cerita paling menarik akan dipilih dan dihubungi oleh radio sebagai pemenang dan diajak challenge seru-seruan di Quiz on Air. Selain dapat hadiah uang tunai, kamu juga dapat voucher dari Axis. Yang belum beruntung masih bisa terus berkesempatan menang di episode quiz selanjutnya. Jadi terus kirimkan cerita kamu, siapa tahu kamu pemenangnya. So guys, mau nge-games, mau streaming, mau apa aja berinternetan, cus lancar. Nggak percaya? Makanya buruan pakai Axis. Kenapa enggak? Karena pakai Axis internetan jadi tambah stabil. Baik sahabat Rasi, satu informasi sudah Karin hadirkan. Kita lanjut lagi ngobrolnya bareng Ibu Wiwi dan juga Ibu Nani ya. Lanjut ya Bu. Lanjut. Baik, di masa pandemi seperti ini tentang pelayanan ibu hamil pastinya lebih daripada saat normal seperti itu. Nah, kan kalau ibu hamil itu diwajibkan untuk rapid test seperti itu ya. Nah, untuk rapid test sendiri itu pada usia kehamilan berapa ini untuk rapid test tersebut? Nah, gini ya Mbak Karin, saya bercerita dulu ya. Sebenarnya tadi kan ditanya perbedaan sebelum pandemi dan setelah pandemi. Nah, di sini juga termasuk itu Mbak Karin, perbedaannya itu. Nah, saya bercerita dulu. Kalau ibu hamil, ibu dinyatakan hamil atau dia merasa hamil dan sudah periksa ke petugas kesehatan, standarnya kalau periksa itu selama kehamilan itu adalah 6 kali Mbak Karin. Itu minimal 6 kali. Iya, Mbak Karin berapa dulu? Saya juga 6 kayak. Sudah gak ingat ya. Nah, ibu hamil itu wajib diperiksa 6 setiap kali. Bulan. Selama kurun waktu kehamilan, selama 9 bulan dia mengandung. 9 bulan itu setiap bulan kontrol. Sudah. Dulu Mbak Karin begitu. Nah, ini untuk standarnya ya, ibu hamil itu minimal memeriksakan kehamilannya selama 6 kali selama kurun waktu kehamilan. Jadi 9 bulan itu dia periksanya 6 kali. Nah, dengan caranya atau distribusinya itu ya, di trimester pertama atau 3 bulan pertama itu dia kontrol 2 kali. Terus di 3 bulan kedua dia 1 kali, dan di 3 bulan ketiga dia 3 kali. Oh gitu. Mbak Jadi Karin. bertahap seperti itu. Nah, iya, bertahap. Jadi itu minimal boleh setiap bulan ke dokter, tiap 2 minggu ke dokter boleh. Tapi kan sekarang juga dibatasi ya. Nah, di situ di saat K1 atau kunjungan pertama ibu hamil, dia kan nanti di screening faktor resiko dan lain-lain ya. Oleh dokter juga harus diperiksa. Nah, di sini setiap ibu hamil di trimester 1 itu harus sudah ditangkap petugas kesehatan, dikenali faktor resikonya Mbak Karin. Gitu ya. Nanti selama 9 bulan itu dia harus diperiksa dokter 2 kali. Diperiksa pertama sama periksa kelima di 3 bulan ke-3 tadi ya. Nah, dan juga ibu hamil itu wajib USG minimal 2 kali. Nah, di sini juga tantangan Mbak Karin karena sekarang masa pandemi ya. Nah, betul. Itu kita harus periksa, harus bagaimana dah. Disitulah jadi tantangan kita bahwasanya ibu hamil harus bisa memantau kehamilannya di rumah sendiri karena dia tidak seintensif waktu belum pandemi. Dia intensitas gini dikit langsung periksa, dikit periksa. Nah, sekarang ini petugas kesehatan harus bisa memantau dari rumah secara virtual atau daring atau WA atau telepon seperti itu bagaimana perkembangan ibu hamil di rumah seperti itu. Iya, tapi ada enaknya juga sih Bu kalau lewat daring gitu. Soalnya kan kita mungkin nggak sempat ke sana, nggak ada yang nganter misalnya kan bisa lewat itu. Ada positifnya, ada negatifnya. Betul, ada positif ada negatifnya. Cuma kita harus bisa sama-sama bisa memastikan bahwa kondisi kehamilannya itu sehat. Nah, gitu betul. Loh. Kadang Petugasnya kan yakin. cuma lewat virtual kan nggak bisa lihat langsung kita gitu ya. Bisa secara langsung. Nah, seperti yang Mbak Karin sampaikan tadi, ibu hamil nanti kan pada suatu saat akan melahirkan. Nah, setelah dia sudah mendapatkan pemeriksaan di masa kehamilannya itu selama minimal 4 kali tadi, sudah dipantau dan ternyata dinyatakan sehat seperti itu ya, atau dia ada komplikasi harus dirujuk segera mungkin. Nah, ibu hamil ini menjelang persalinan harus
wajib Mbak Karin rapid test gitu. Nah itu yang bikin takut itu. Itu yang mungkin mencemaskan. sebagian ibu-ibu hamil tuh kayak ngeri gitu loh Bu. Nggak hamil semua, nggak hanya ibu hamil, orang juga biasa di rapid ya. Karena virusnya itu kan nggak kelihatan dan setiap orang kan belum tentu dia yakin nggak ada virusnya kan gitu ya. Nah di sini setiap ibu hamil itu tatkala menjelang persalinannya itu wajib dilakukan rapid test di puskesmas gratis. Nah itu kalau ibu hamil risiko rendah pada usia 30, risiko tinggi ya, risiko tinggi itu yang dengan komplikasi, misalnya dengan hipertensi ya Kak ya, dengan hipertensi atau perdarahan, atau ibu hamil dengan kehamilan ganda, kembar gitu loh Mbak Karin, atau ibu hamil dengan komplikasi penyakit penyerta, misalnya penyakit jantung, dia juga hamil, asma, pinter Mbak Karin ya. Iya kan, soalnya kalau menambah resiko. Nah itu harus dilakukan rapid test pada usia 35 sampai 36 minggu. Kira-kira masuk 9 bulan Mbak Karin. Dari tafsiran tuh ya, itu kan kalau bidan ngitungnya dalam hitungan minggu. Tapi kalau masyarakat awam biasanya dia bulan kan ngitungnya. 9 bulan masuk itu sudah disarankan untuk rapid test di puskesmas ya, gratis. Gratis. Ya. Nah, kalau risiko rendah misalnya hamil tidak ada risiko atau pokoknya normal gitu ya. Sehat-sehat aja kalau masyarakat bilang ya begitu. Itu dilakukan rapid testnya umur 37 minggu. 37 minggu itu kalau kita menghitung Mbak Karin ya, Mbak Karin kan awam ya. 37 minggu itu kalau Mbak Karin sudah tahu tafsiran persalinan itu kira-kira 3 minggu menjelang tafsiran persalinan sebelum. Nah, itu sudah wajib di rapid test. Nah, sekarang ini Mbak Karin ternyata kan sudah ambiar ya. Udah masyarakatnya sudah mulai tidak ditaati sama masyarakat. Jadi semakin banyak ibu hamil yang rapidnya itu reaktif. Nah, tatkala rapidnya reaktif, nah permasalahan dimulai Mbak Karin. Ya kan, kalau rapid reaktif kan otomatis harus dilanjutkan dengan swab. Protokolnya harus isolasi mandiri dan seterusnya. Lebih itu lagi. Nah, makanya ini akan mempersulit ibu hamil itu sendiri pada kondisi di mana dia didapatkan dengan rapidnya reaktif yang kemudian dilanjutkan dengan swab. Ya, itu lebih mengerikan lagi. Iya, karena nanti tata laksananya di lapangan oleh teman-teman petugas kesehatan itu akan lain gitu loh. Akan lain, tidak di kalau non reaktif ini dianggap aman ya, dianggap aman, bisa ditolong di fasilitas kesehatan baik di bidan, puskesmas maupun di rumah sakit manapun ya. Kalau yang reaktif ini kan ya kemarin itu sempat ya Allah ini gini Mbak, berarti kasusnya banyak banget jadi Magetan. Semakin meningkat karena memang ya ini memang protokolnya sudah mulai tidak diterapkan sama masyarakat. Mungkin masyarakat memang sudah sudah lelah sudah jenuh kayak gitu mungkin ya. Sebenarnya sudah sama-sama lelah ya, kita semuanya pengen segera mengakhiri, tapi bagaimana cara kita mengakhiri kan ada caranya gitu Mbak Karin ya. Nah di sini saya ceritakan kembali kemarin itu ada situasi kondisi sekarang ya di Kabupaten Magetan, bahwasanya dengan ibu hamil dengan rapid reaktif itu kan harus bersalinnya nggak boleh di bidan lagi, nggak boleh di puskesmas lagi, jadi harus dirujuk ke rumah sakit rujukan, ya kan? Iya. Dengan Mbak Karin tahu sendiri kan, karena dia reaktif, petugas pun APD-nya juga akan mulai lengkap ya dengan hazmat. Nah, otomatis ini kan juga akan berdampak pada ibu hamilnya. Petugasnya juga semakin repot dan seterusnya. Jadi mau nggak mau masyarakat itu juga wajib menjaga protokol kesehatannya ini, utamanya di sini ibu hamil agar dia rapidnya non reaktif seperti itu. Nah, tatkala dilakukan rujukan, ini kan rumah sakit juga kapasitasnya terbatas. Nah, betul. Nah, kapasitas terbatas, juga tenaganya juga terbatas, dan rumah sakit sendiri belum siap, utamanya Magetan ya Mbak ya. Itu OK-nya, ruang operasinya belum siap untuk OK COVID ya, untuk khusus COVID ya, itu juga belum siap. Ruang isolasinya terbatas. Kita harus merujuk ke Madiun. Madiun itu padahal sudah menjadi rujukan di Karesidenan ya, di rumah sakit minyak provinsi. Dia melayani banyak, kapasitas ruang isolasi kan juga penuh. Padahal kalau rapid reaktif kan dia harus masuk ruang isolasi. Ibu hamil mau masuk ruang isolasi. Nah itu. Terus bagaimana Kak isolasi mandiri aja rasanya seperti itu ya Kak? Betul. Apalagi harus isolasi di rumah sakit. Iya. Padahal kan ibu hamil itu harus pikirannya tenang, nggak boleh stres kayak gitu. Pasti kalau kayak gitu tuh
Nah, pasti stresnya akan bertambah, berdampak pada bayinya. Itu belum juga dalam tata laksana kehamilannya itu sendiri. Jadi nanti dia itu harusnya ditayani baik-baik saja, bisa bersalin di puskesmas, di bidan dengan nyaman. Jika rapidnya non reaktif, nah sekarang dia rapidnya reaktif, dia bukan terlalu ya. Maksudnya dia harus dirujuk ke sana kemari. Di sana rumah sakit A penuh, rumah sakit B penuh. Nah itu bagaimana? Badan aja udah. Itu petugasnya juga menggunakan APD-nya dengan hazmat dan seterusnya. Harus isolasi mandiri menunggu hasil swab dan ternyata rumah sakitnya penuh. Padahal bayi ini harus segera ditolong kan seperti itu ya. Nah itu kendala-kendalanya yang mungkin akan dihadapi oleh masyarakat dan mereka itu kadang tidak berpikir jauh seperti itu loh. Kita yang nakes memang sudah kewajiban kami melayani semua masyarakat. Tapi alangkah baiknya apabila hal-hal seperti itu tidak terjadi seperti itu. Jadi mari kita bekerja sama seperti itu. Buat para ibu hamil, ibu hamil jaga prokesnya. Utamanya ini ya yang 3M ya, memakai masker yang mulai sudah ditinggalkan ya. Kalau mencuci tangan, menjaga jarak itu ya memang kita makhluk sosial ya. Kalau menjaga jarak emang sulit, tapi harus tetap diupayakan. Nah utamanya untuk memakai masker agar dia nanti rapidnya non reaktif, Mbak Karin. Kalau reaktif sudah dia nanti akan kesulitan. Nah, betul. Itu baru di layanannya saja. Belum nanti kalau pembiayaan. Nah, pembiayaan dia misalnya katakanlah dikatakan miskin tidak, dikatakan kaya tidak punya jaminan, nggak punya KIS, BPJS Mandiri nggak ada, sementara dia reaktif harus dirujuk ke sana kemari, otomatis secara pembiayaan dia juga akan berpikir. Kemarin itu gini Bu, ada teman saya ya, yang dia sudah rapid di puskesmas gratis dan ternyata itu dia melahirkannya di bidan, ternyata di bidan nggak bisa, dia harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, ternyata di rumah sakit tersebut harus dirapid lagi seperti itu. Iya, memang sesuai dengan pedomannya bahwasanya pelayanan ibu hamil bersalin yang mau bersalin itu kan harus screening COVID dulu, baik secara anamnese atau tanya jawab dengan lembar screening itu maupun dengan rapid test gitu loh Mbak. Jadi ya memang untuk ya ini bedanya seperti ini ya. Bedanya kalau dulu udah bersalin, ibarat kata gitu ya kan ya. Budalkan saya kerasa udah mau pilih dokter mana, mau pilih mau melahirkan di mana, di bidan yang bagaimana. Nah sekarang terkendala dengan ini yang kita tidak tahu hasilnya, dia jadi bingung. Jadi harus mungkin dari segi waktu, segi tenaga, segi biaya tambah lagi seperti dan itu. Hal-hal seperti ini selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Monggo ibu hamil jagalah prokesnya paling tidak. Nah ini ibu hamil dengan keluarga, bukan hanya partisipasi bumilnya aja lah. Kalau ibu hamilnya di rumah aja, bapaknya kerjanya Sidoarjo, keliling kota misalnya seperti itu kan bisa terpapar juga ke istrinya seperti itu. Bisa terpapar. Nah itu tadi kan kalau hasilnya reaktif terus berlanjut ke swab. Iya, nah, betul. Bagaimana kalau terus swabnya itu positif itu? Nah, itu dia kondisinya akan semakin sulit. Ya, itu. Nah, sesuai pedomannya bahwasanya ibu hamil yang terkonfirmasi positif itu kan harus bersalin di rumah sakit rujukan COVID. Nah, di rumah sakit Magetan itu belum bisa menampani Mbak Karin. Jadi di Magetan belum bisa ya, karena rujukan kita langsung ke RS Sudono. Oh, jadi harus ke Madiun. Ya, harus ke Madiun. Dan di rumah sakit Magetan ini rumah sakit untuk ruang operasi, tempat operasi ya, untuk operasi yang untuk khusus COVID itu baru jadi kira-kira katanya awal tahun. Nah, apakah ibu hamil juga akan bisa ditunda? Tidak kan? Iya, otomatis akan kita rujuk sesuai dengan aturannya itu kita ke Madiun, ke Sudono. Nah, sedangkan di Sudono itu juga kapasitasnya terbatas seperti itu. Terus juga teman-teman itu kalau merujuk ibu hamil dengan COVID dan konfirmasi itu kan prosedurnya juga lain Mbak Karin. Dan memang kita kalau rujukan harus ngisi dulu sisrut itu atau namanya, pokoknya kalau mau merujuk itu kita harus isi online dulu gitu loh Mbak. Oh gitu. Ya harus dijawab dulu sama sana. Ya Allah. Gitu ya Mbak. Iya enggak Mbak Karin hamil terkonfirmasi. Nah balik ya, misalnya terkonfirmasi ada ibu A terkonfirmasi sudah waktunya melahirkan katakanlah, tapi masih bisa ditunda. Itu ketika kita mau merujuk ke Sudono dengan hazmat lengkap ya, dengan sesuai prosedur pedoman APD-nya ke Sudono, itu juga harus telepon Sudono dulu, ngabarin dulu agar mereka menjawab dan mempersiapkan tempatnya seperti itu ya. Iya, seperti itu. Ya sedikit rumit kemarin itu sempat
terjadi permasalahan teman kami, saya cerita ya Mbak Karin. Ini masyarakat juga biar lebih memahami lah. Paling tidak kita mari bersama-sama bergerak ya untuk pokoknya ibu hamil ini yang membawa cikal bakal kehidupan selanjutnya ini harus sehat kan gitu ya. Itu kami cerita teman kami kemarin dari salah satu puskesmas merujuk ibu hamil dengan rapid reaktif atau terkonfirmasi ya. Dan di sana itu mendapat ketubannya sudah pecah Mbak Karin. Kan otomatis kalau ketuban sudah pecah itu kan bayinya kan terancam loh, karena mungkin harus segera infeksi segera ditangani dan seterusnya. Bayinya di dalam kan juga sudah nggak ada ketuban yang melindungi. Dan ketika dia harus merujuk itu ternyata kan harus pada fase menunggu. Nah, harus antri dulu. Ngantri ya di sana mempersiapkan. Nah, akhirnya ya merujuk dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi ya, dini hari itu baru dapat tempat. Dan akhirnya kan bingung toh, gimana keluarga itu anak yang dalam kandungannya ibu. Nah ini bukan karena kita mempersulit, tidak, tetapi memang situasinya seperti itu Mbak Karin. Memang peraturan dari sananya seperti itu. Ngantri kan kalau sudah penuh kan harus mengatur, mungkin di rumah sakit kan bednya, tenaganya dan seterusnya seperti itu toh. Jadi ya itu tetap diterima karena kita wajib menerima pasien seperti itu. Di rumah sakit tetap diterima akhirnya, tapi kan dengan proses yang tidak seharusnya. Kalau dulu kan masuk langsung ditangani. Ini kan ya ditangani tapi kan menunggu. Ada fase menunggu yang bisa membahayakan kesehatan ibu dan janin. Nah, menunggunya itu kan namanya bayi mau keluar kan nggak tahu. Ya kalau keluar kita tolong, tetap kita tolong agar selamat itu seperti itu. Tapi ibu dan anaknya selamat. Kesulitannya seperti itu Mbak Karin. Jadi memang prosesnya dan ini bidan juga yang praktek mandiri ataupun di puskesmas atau di layanan RS swasta juga harus selalu proaktif, selalu menganjurkan kepada masyarakat agar prokesnya ini berjalan gitu loh, baik oleh ibu hamil maupun keluarga seperti itu. Jadi disepakati. Nah, lupa saya sampaikan Mbak Karin, bahwasanya selain rapid test, kalau dulu kan tidak ada rapid test sebelum persalinan. Nah, ini ibu hamil wajib isolasi mandiri 14 hari menjelang tafsiran persalinan. Seperti itu. Jadi untuk mencegah itu tadi itu wajib. Ini di garis bawah ini ya. Jadi nek wis meh nyedaki bayean gitu. Lahiran wis ora sana ndi di rumah saja. Ya, di rumah saja patuhi prokes dengan tetap beraktivitas sesuai ya, olah fisik seperti biasa di rumah, aktivitas biasa. Mungkin olahraga di rumah untuk persalinan seperti itu. Di rumah saja, terus dengan gizi yang baik untuk persiapan dia persalinan. Mulai di toto-toto, kalaupun ada tuntutan dan dia harus keluar, misalnya ibu harus bekerja atau bagaimana ya, bagaimana lagi? Ini situasinya pandemi seperti itu. Bedanya tadi kan itu. Dulu udah mau bersalin aja masih bisa buat jalan-jalan, buat belanja, dan pembukaannya lancar gitu ya. Iya, buat jalan-jalan kayak gitu. Kalau sekarang ya itu. Nanti kita lanjut lagi ya, Mbak Karin ya. Dan buat sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah.
Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mospati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regensi, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Aduh, awak rasanya ginggian terus. Ada apa toh, Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun, tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, liver, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau Jembatan, kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Pak kayak iki kok wis wayang garap sawah. Kayak durung mengko ragat anak sekolah. Piye ku solusine, Pak? Yo cuma piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ono solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman: menyerahkan BPKB asli, STNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. 90,6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio.
COVID-19, Rasi 90,6 FM memainkan tembang terbaik di Magetan. Baik Sobat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng dengan Dinas Kesehatan ya. Ada Ibu Nani dan juga Ibu Wiwi. Baik, tadi kita sudah sampai dengan proses persalinan ya. Baik Ibu Nani, ini tadi kan sudah ngobrol bareng Bu Wiwi. Jadi lanjut sama Bu Nani dulu ya. Tadi kan sudah sampai proses ibu bersalin seperti itu. Nah, setelah bersalin kan sudah di rumah sakit ini Bu Nani. Nah, itu bagaimana setelah prosesnya? Setelah persalinan itu untuk di rumah sakitnya berapa hari atau habis itu lanjut pulangnya itu berapa hari itu Bu Nani? Ya, maaf ya Mbak, maksudnya yang dibahas di sini mungkin bukan tentang persalinannya ya, karena kita juga ada materi yang harus disampaikan kepada masyarakat, di mana semua rentetan masalah yang ada, artinya ibu hamil, ibu melahirkan itu ada kendala di masa pandemi ini, bahwasanya ibu hamil pada usia kehamilan 35 sampai 36 minggu bagi yang beresiko tinggi itu harus melakukan rapid. Bila rapid dilakukan di puskesmas dan mungkin alatnya habis, itu harusnya langsung swab. Jadi kalau rapid tidak bisa dilakukan, langsung saja swab. Kemudian kalau rapid hasilnya non reaktif, secara otomatis pasti akan kalau reaktif harus dilakukan swab. Kan seperti itu ya. Itu harus jadi ada inform konsennya, ada persetujuannya. Kemudian untuk resiko yang ringan atau sedang itu bisa dilakukan rapid usia 36-37 minggu. Kemudian bila alatnya habis bisa langsung swab. Nah, di sini artinya mempersiapkan ibu hamil ini benar-benar dalam keadaan bebas COVID. Kalaupun ibu hamil ini kena COVID atau ternyata terkonfirm positif seperti itu, berarti kita sudah siapin segala sesuatunya agar tidak pada saat kerasa harus dirujuk posisi statusnya masih abu-abu atau ternyata ketahuan kalau positif. Nah, ini semuanya biar disiapkan agar segala sesuatunya menjadi baik begitu. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Wiwi, bahwasanya semua yang diperiksa ibu hamil ini tujuannya adalah agar mempersiapkan diri pada persalinannya tuh nyaman dan aman. Kalau di Magetan kayaknya tahun depan ya Kak ya, baru Insya Allah ini informasinya seperti itu. Kamar operasinya Insya Allah akan segera dibikin, karena perlu kamar operasi khusus untuk COVID, artinya untuk COVID yang persalinan. Karena kalau di Zaidiman itu ada untuk kasus yang lain-lain, sehingga tidak bisa untuk digunakan untuk kasus COVID. Kemudian rujukan sementara kan ada di Sudono seperti itu. Nah, yang paling penting Mbak, di sini masyarakat sudah mulai jenuh, jadi kepayahan, sudah keletihan mengenai pandemi. Jadi sudah mulai males, sudah mulai abai, sudah tidak mau pakai masker dengan alasan sekian lama sudah menggunakan masker. Jadi ini adalah sudah merupakan titik jenuh untuk masyarakat. Namun dikembalikan lagi bahwasanya dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan juga hand sanitizer, dan juga menjaga jarak, ini adalah jurus yang paling jitu. Nggak usah ngomong vaksin dulu ya. Ini kalau dilakukan insya Allah kita juga akan bebas dari COVID gitu loh. Nah, masalahnya masyarakat saat ini adalah kemauan dan kesadarannya kayaknya ini mulai lemah lagi, tidak seperti kemarin-kemarin yang masih semangat. Masyarakat sekarang mungkin lebih mengonsumsi berita-berita yang kurang bisa dipertanggungjawabkan, juga sudah kecapean, kelelahan gitu loh. Nah, sekarang kalau misalnya masyarakat sudah merasa lelah, bagaimana dengan petugas kesehatan? Kita kembalikan hal seperti ini. Sudah terlalu capek, sudah terlalu sangat beresiko ya. Jadi di sini kami himbau kepada seluruh masyarakat, utamanya yang kita bicarakan tadi kan tentang kehamilan persalinan. Kalau secara umum masyarakat bisa jaga protokol kesehatan dengan baik, lakukan 3M dengan baik, ibu hamil akan terlindungi, bener nggak Mbak? Betul. Ibu hamil akan terlindungi secara otomatis. Nah, masalahnya apakah warga masyarakat ini mau nggak lakukan ini semua itu? Jadi gambarannya kemarin ada kasus seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Wiwi, bahwa ada kasus kemudian bingung nih mau merujuk kemana karena itu mendadak gitu loh. Jadi sebelum-sebelumnya istilahnya masih abu-abu juga hasilnya. Akhirnya dia mau dibawa kemana? Seluruh
ruang isolasi Saidiman maupun Sudono sudah penuh. Bayangin, ini kasus ibu hamil tapi ruang isolasinya sudah penuh. Akhirnya juga diterima ya Kak Habib ya, di Sudono. Di Sudono tetap diterima, tapi kan prosesnya itu melalui fase-fase. Mau ke rumah sakit harus isi sisrut dulu. Jadi sudah di ACC apa belum, dengan pelaporan yang cukup lengkap di sana sudah disiapkan. Sebenarnya intinya pemerintah tidak pernah mempersulit atau menyulitkan pasien COVID dan lain-lain, bukan. Sebenarnya justru kita fasilitasi, tetapi kadang kurang kesadaran bahwa pencegahan atau tindakan di awal yang kooperatif tadi kadang-kadang dianggap salah gitu loh. Contohnya ibu hamil semuanya harus rapid, kayak gitu kan harusnya dilakukan. Masih aja yang takut, masih ada yang nggak mau dan lain-lain. Padahal kita sebagai pengerujuk dan kita ada di grup Jabernet ya Kak ya. Dan grup Jabernet itu sampai nggak bisa tidur karena ini teman kita yang pakai hazmat dari beberapa jam, 4 jam, 5 jam udah nggak bisa minum, udah nggak bisa pipis kayak gitu, dia pakai baju lengkap bersama ibu hamil mau rujuk kemana? Jadi kesulitan juga karena semuanya penuh. Nah, kalau jauh sebelumnya sudah prepare dengan baik, dipastikan status dipastikan COVID-nya bagaimana, tinggalkan isolasi mandiri di rumah pada hari oke, silahkan ke sana, sudah waktu tempatnya sudah disiapkan. Tujuannya sebenarnya itu sih. Makanya kita ulangi lagi bahwasanya patuhi protokol kesehatan ini akan menyelamatkan siapapun, termasuk ibu hamil, termasuk anak-anak yang resiko. Jadi ada ya ada golongan yang beresiko, yaitu 1 ibu hamil, ada lagi balita, kemudian lansia dan orang yang dengan komorbid, orang dengan sakit. Nah, ini yang paling penting. Jadi ibu hamil dan ibu melahirkan kita termasuk di faktor resiko rentan kan. Nah, di sini makanya kalau masyarakat itu kompak, masyarakat itu mau tahu, masyarakat itu mau melindungi diri sendiri dan orang lain, insya Allah golongan-golongan yang rentan ini juga akan terlindungi gitu loh. Makanya Mbak, nanti waktu jenengan siaran selalu sisipin ya 3M ya. 3M penting ya. Kita udah keliling-keliling, kita udah upayakan, kayak kita ada di promosi, saya kan dari promosi kesehatan ya. Kita jadi corong ya, corong. Kita siaran, kita siaran dia sudah. Ini nanti kita mau ke Panekan, karena di sana ternyata ada yang isolasi mandiri tapi tidak patuh, jadi masih belanja, masih ini pada orang yang positif. Jadi kadang-kadang tindakan proaktif ini yang nggak didapatkan dari masyarakat gitu loh. Harusnya masyarakat itu memahami COVID itu ada kok. COVID bukan konspirasi. COVID itu nyata gitu loh. Jadi sudah banyak korban, sudah ada yang meninggal dan lain, itu sudah contoh bahwasanya kita harus lakukan yang terbaik untuk diri kita dan untuk orang lain. Betul sekali. Patuhi protokol kesehatan. Intinya seperti itu, Mbak. Nah, itu tadi ya yang disampaikan oleh Ibu Nani. Jadi kita harus benar-benar menerapkan 3M itu khususnya ya. Bukan untuk khususnya sih, semuanya aja, apalagi untuk ibu hamil kan, ibu hamil itu rentan banget seperti itu ya. Nah, untuk kan kalau tadi sudah menerapkan 3M tersebut, kalau mungkin masyarakat sendiri masih belum sadar seperti itu Bu Nani ya. Mungkin ada pesan yang disampaikan untuk masyarakat agar lebih patuh lagi terhadap protokol kesehatan. Nah, ini bagiannya Kak Nani nih. Gimana diulangi lagi Mbak? Nah, mungkin masyarakat masih belum sadar gitu ya, tentang menerapkan protokol kesehatan. Mungkin Bu Nani ini ada pesan sendiri buat masyarakat agar lebih menerapkan protokol kesehatan. Itu ya. Ya, jadi untuk masyarakat di Magetan khususnya, kita tahu sudah sering kali Pak Bupati atau siapapun yang sudah menyampaikan bahwasanya bagaimana kita memutuskan rantai penularan. Ini kalau semuanya mau melakukan secara serempak, insya Allah COVID segera pergi kok. Kita tahu dengan kondisi seperti ini kita bakal tidak nyaman. Masalah aspek ekonomi kerasa banget, banyak sekali ya masyarakat yang berkeluh kesah. Rasanya nggak nyaman ya Bu, mau jualan mau ini udah nggak laris lagi dan lain-lain. Nah, di sini mohon masyarakat yang berada di Magetan khususnya, mari kita lakukan yang terbaik untuk diri kita dan secara otomatis akan berimbas kepada lingkungan ya. Jadi intinya mungkin bisa saya ilustrasikan ya, kenapa sih orang yang ada tanda-tanda sakit itu harus di rapid atau harus di swab sini? Baik, ini akan saya kasih ilustrasi sedikit bahwasanya COVID itu ibaratnya adalah pencuri. Corona itu adalah pencuri dan tubuh kita lah yang diincar. Jadi tubuh kita adalah rumahnya yang diincar oleh pencuri tersebut.
Dan rapid test itu adalah deteksi awalnya. Makanya kalau di rapid ojo mengkak-mengkok, ojo nangis ya, mau harus mau. Nah, kemudian kalau swab itu juga akan semakin mengetahui pencurinya ada nggak di dalam tubuh. Nah, kalau pencuri itu benar-benar sudah masuk di dalam tubuh atau rumah kita, pencuri itu sangat jahat dan kejam loh. Makanya harus ditangkap dan dipenjara, artinya diisolasi. Kalau sudah positif hasilnya berarti harus ditangkapkan si COVID-nya dengan cara diisolasi. Yang paling aman ya di fasilitas khusus ya yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah, agar si pencuri atau si COVID ini tidak lepas dan masuk ke rumah orang lain atau ke tubuh orang lain. Nah, dengan seperti ini mohon jangan pernah takut ya kalau dites, karena untuk mengetahui di rumah kita ada pencurinya atau tidak. Makanya jalankan protokol kesehatan dengan baik, utamanya menggunakan masker dengan benar. Nah, menggunakan masker tidak sekedar menggunakan saja, tapi harus menutup rapat hidung, mulut dan dagu. Kemudian jangan pernah untuk bosan-bosan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, nggak boleh neng kobukan, Mbak. Ya. Terus kemudian yang ketiga, jaga jarak dengan siapapun, teman dekat, plek, konco, wes soulmate, apalah dibilang, keluarga kental, bapak ibu, kita harus tetap jaga jarak karena kita tidak tahu COVID itu tidak terlihat oleh mata kita. Maka kita harus benar-benar lakukan proteksi dengan 3M tadi. Pokoknya jurus jitunya hanya 3M ini tadi. Dan jangan pernah menolak atau melawan bila panjenengan harus tes rapid ataupun swab. Itu prinsipnya. Nah, itu yang paling ditakutkan masyarakat. Sebenarnya nggak sakit kok. Saya pernah rapid berkali-kali, swab juga pernah. Itu pun atas permintaan pribadi karena merasa bahwa saya pernah kontak erat dengan pasien, tapi alhamdulillah selama isolasi selama 8 hari itu hasilnya negatif. Enggak sakit, sebenarnya tidak sesakit yang mungkin pernah lihat di video-video di YouTube, tidak seperti itu. Kata orang. Ini kata saya yang sudah pernah ya, kata saya yang sudah pernah. Alhamdulillah tidak ada rasa nyeri. Yang penting kita pasrah. Ini yang rileks, enggak sakit. Tidak sakit dan itu cuma 2 detik aja ambilnya. Intinya jangan takut lah. Jangan takut untuk dilakukan tes rapid maupun swab. Akan menentukan kita itu statusnya seperti apa gitu loh. Ya. Baik. Nah, itu masyarakat yang ada di rumah ya, jangan takut untuk rapid test ataupun swab ya. Dan karena waktunya sudah tidak mencukupi lagi. Mungkin buat Bu Bibi monggo. Ini ya Kak ya, Kak Nani ini tadi sudah ditambahkan oleh Kak Nani bagaimana penguatan protokol kesehatannya ya bagi masyarakat, dan di sini utamanya fokus pada ibu hamil bersalin dan nifas dan bayi baru lahir karena memang kita dibatasi waktu ya Mbak Karin. Nah, ini sekedar saya berpesan saja ya Bu ya, Mbak Karin ya, sama masyarakat. Ini kan obrolan kita baru seputar ibu hamil. Nah, kita berpesan kepada masyarakat yang pada saat ini ibunya, istri ataupun anak yang sedang hamil yang belum memeriksakan kesehatannya ke petugas kesehatan untuk segera periksa, dan apabila memang merencanakan hamil monggo untuk ditunda dulu sampai pandemi ini mudah-mudahan segera berakhir. Terus kemudian bahwasanya pemantauan kita kesehatan ibu hamil jangan lupa untuk membuka buku KIA, mempelajari buku KIA yang sudah kita berikan saat ibu itu periksa. Jadi di sana terdapat pemantauan kesehatan ibu hamil, pemantauan kesehatan ibu nifas, kesehatan bayi baru lahir, dan semuanya sudah lengkap di buku KIA. Nah, ini di masa pandemi ini memang dituntut kita untuk aktif membaca, memahami, mempelajari, dan apabila nanti keluarga itu mengetahui misalnya ada tanda bahaya yang mereka rasakan, maka segera hubungi petugas kesehatan, baik biar via WA atau dan seterusnya dan lain-lain ya, agar segera mendapatkan pertolongan, karena memang mau nggak mau kita ya dibatasi dengan physical distancing ya, seperti itu. Dan juga peran bersama bahwasanya keluarga harus merencanakan persalinannya ini dengan aman. Dia harus merencanakan cara pembiayaan, merencanakan tempatnya, penolongnya, peralatannya, kendaraan rujukan dan lain-lain, Mbak Karin. Jadi memang persalinan itu bukan hal yang biasa lahir juga lahir, itu enggak. Jadi butuh perencanaan yang matang, butuh perencanaan baik dari segi alat, segi kesehatan
kesehatan dan juga dari segi semuanya gitu. Utamanya di sini nanti jangan sampai ibu hamil itu hasil rapid reaktif ya. Jadi mari bersama-sama menjaga sesuai dengan protokol yang ada. Seperti itu Mbak Karin. Baik, terima kasih buat Ibu Nani dan juga Ibu Wiwi untuk kesempatan siang kali ini ya. Dan semoga saja kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Dan buat masyarakat yang ada di rumah, itu tadi pesan dari Dinas Kesehatan, selalu taati protokol kesehatan dengan 3M ya. Dan kita akhiri dulu untuk acara ngobrol bareng untuk siang kali ini. Terima kasih buat Ibu Nani dan juga Ibu Wiwi ya. Dan akhirnya dari kawasan MTR 0413 Magetan, Karin pamit berserta Ibu Wiwi dan juga Ibu Nani ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan tembang terbaik di Magetan. Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Kebiasaan lama kita tinggalkan karena tidak lagi menyehatkan. Kita tidak bisa lagi membiarkan tangan kotor saat beraktivitas karena tanpa sadar kita menyebarkan kuman dan virus yang tidak terlihat oleh mata manusia. Aku, saya, kamu, Anda, Bapak, Ibu, kita semua saatnya berubah dengan menjaga